Musa Hafiz. Lambaikan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah di Quba. Ia memiliki pesona keindahan dan nilai sejarah yang penting dalam tarikh Islam, sehingga menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Masjid tersebut memiliki titik awal sejarah kemasjidan dalam Islam. Ia berada di tepi kota Madinah di kawasan perkampungan yang dinamai Quba, lebih kurang 5 km di arah selatan Masjid Nabawi. Pesona keindahan Masjid Quba mampu memikat ribuan pengunjung setiap harinya. Selain memiliki nilai sejarah, ia juga memiliki keistimewaan dan keutamaan yang bisa dijadikan amalan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi jemaah haji dan umroh yang berkunjung ke sana biasanya akan melaksanakan salat 2 rakaat dan menikmati keindahan bangunan yang penuh sejarah ini. Hal ini dikarenakan masjid ini memiliki keutamaan bagi orang yang salat di dalamnya. Di antaranya salat di dalamnya bernilai seperti pahala umroh. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang beliau bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian mendatangi masjid ini, yakni Masjid Quba, kemudian sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti ia menjalankan umroh. Hadis Ibnu Majah. Masjid ini juga menjadi awal sejarah salat berjamaah. Rasulullah SAW bersama para sahabat melakukan salat berjamaah untuk pertama kalinya di masjid tersebut. Kini tampilannya kian indah. Terlebih saat ini Masjid Quba sedang dalam proses perluasan dengan renovasi. Kita bisa melihat langsung arsitektur Masjid Quba yang sangat indah. Walaupun sudah direnovasi beberapa kali, namun masih tetap mempertahankan diri dari ciri khas bernuansa tradisional. Setiap hari masjid ini ramai dikunjungi oleh pendatang dari berbagai penjuru dunia, baik di luar waktu sholat maupun saat waktu sholat. Di sana juga tersedia air zam-zam seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sejarah Masjid Quba adalah salah satu topik yang menarik untuk dibahas karena masjid ini memiliki banyak keistimewaan dan peran penting dalam perkembangan Islam. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi. Masjid ini terletak di Quba, sebuah kawasan pinggiran Madinah yang berjarak sekitar 3 km dari pusat kota. Masjid Quba dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga Kalsum bin Hadam dari kabilah Amr bin Auf yang diwakafkan kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya singgah di Quba selama 5 hari dalam perjalanan hijrah mereka. Di sana mereka disambut dengan hangat oleh penduduk Quba yang mayoritas adalah agama Muslim. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk membangun sebuah masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan umat Islam. Rasulullah SAW sendiri turut serta dalam proses pembangunan masjid ini. Beliau meletakkan batu pertama, diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat lainnya. Masjid ini juga dibantu oleh malaikat Jibril yang memberi petunjuk arah kiblat. Masjid Quba menjadi masjid pertama yang diadakan sholat berjamaah secara terang-terangan di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Masjid Quba tidak hanya disebut-sebut dalam hadis, tetapi juga dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah ayat 108, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ayat ini diturunkan sebagai penegasan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, bukan seperti masjid lain yang dibangun atas dasar nifak atau munafik atau syirik.
Ayat ini juga menunjukkan bahwa Masjid Quba memiliki keutamaan yang besar karena di dalamnya terdapat orang-orang yang suka bersuci, baik secara lahir maupun batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan bahwa Beliau menyukai orang-orang yang bersih. Beberapa fakta terkait Masjid Quba, bahwa Masjid Quba adalah salah satu masjid yang diagungkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Masjid Quba adalah salah satu masjid yang memiliki pahala umroh bagi orang yang sholat di dalamnya. Dan Masjid Quba adalah salah satu masjid yang sering diziarahi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW biasa mengunjungi masjid ini setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Beliau berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki atau menunggang unta, lalu sholat 2 rakaat di masjid ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Masjid Quba adalah salah satu masjid yang memiliki arsitektur yang indah dan megah. Masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang. Saat ini masjid ini memiliki luas sekitar 20.500 meter persegi dengan kapasitas sekitar 20.000 jamaah. Masjid ini juga memiliki 4 menara, 1 kubah utama dan 56 kubah kecil. Sejarah Masjid Quba adalah salah satu bukti sejarah Islam yang menakjubkan. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW sebagai masjid pertama dalam Islam dan memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Masjid ini juga menjadi saksi perjuangan dan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selama singgah di Quba, Rasulullah SAW tinggal di rumah Kulsum bin Hadam. Rumah Kulsum bin Hadam memiliki kebun kurma seluas 5.000 meter persegi. Tempat tersebut juga biasa digunakan untuk menjemur kurma. Pembangunan Masjid Quba berawal dari ide sahabat Rasulullah yang bernama Amr bin Auf. Amr mengusulkan untuk membangun tempat berteduh bagi Rasulullah di desa Quba yang tadinya hanya terdiri atas hamparan kebun kurma. Akhirnya pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah, Rasulullah SAW pun mendirikan masjid di atas kebun kurma tersebut. Peletakan batu pertama Masjid Quba langsung dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tahap pembangunan yang selanjutnya baru dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kala itu masjid yang dibangun baru seluas 1.200 meter persegi. Dindingnya terbuat dari tanah liat, bertiangkan pohon kurma dan memiliki atap yang terbuat dari pelepah. Di tengah-tengah masjid terdapat ruang terbuka yang disebut sahn. Di area tersebut terdapat sumur untuk berwudu. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW. Selain membangun masjid, Rasulullah SAW juga melaksanakan perintah pertama untuk sholat Jumat. Rasulullah SAW memimpin langsung sholat Jumat pertama bersama para sahabat ketika Masjidil Aqsa masih menjadi arah kiblat saat itu. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW ini adalah tempat ibadah yang jika kita sholat sunnah 2 rakaat di dalamnya akan mendapatkan pahala seperti menunaikan ibadah umroh. Seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersuci dari rumah lalu mendatangi Masjid Quba dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya, maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan umroh." Saat ini Masjid Quba telah mengalami perluasan dan renovasi beberapa kali. Masjid renovasi pertama dilakukan saat Khalifah Utsman bin Affan. Sementara itu menara pertama dibangun oleh Khalifah dinasti Umayyah bernama Umar bin Abdul Aziz. Masjid terus mengalami perubahan termasuk pada masa Kesultanan Turki Utsmani. Saat ini masjid dikelola oleh Kementerian Urusan Haji dan berada di bawah kendali Raja Arab Saudi yang berkuasa. Kini luas wilayah kawasannya sudah sekitar 5.035 meter persegi dan mampu menampung hingga 20.000 orang. Rencananya masjid ini akan kembali diperluas dan diperkirakan dapat menampung sebanyak 66.000 orang.
Setiap hari masjid ini ramai dikunjungi oleh jemaah umroh dan pendatang dari berbagai penjuru dunia karena memiliki keutamaan yang mulia. Masjid Quba memiliki sejarah dan keunikan lain yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid lain di dunia, termasuk Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini bahkan memiliki peranan penting dalam syiar Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.